Sobat CKN dan juga pemirsa Jawa Pos TV, masih bersama saya Puput Puspitasari di program yang spesial BPJS Kesehatan Menyapa. Wah, banyak informasi yang akan kita sampaikan di program acara ini. Dan kali ini kita masih membahas soal kanal layanan BPJS Kesehatan yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Nah, selain membuka layanan di MPP atau mall pelayanan publik, di kantor cabang juga ada BPJS keliling pakai mobil nih ya. Nah, BPJS Kesehatan juga punya layanan aman. Apakah itu? Selengkapnya akan kita bahas lagi. Saya sudah bersama dengan Koordinator Frontline BPJS Kesehatan Cabang Magelang, ada Mbak Emerita Rosalinda Davita. Mbak Vita, kita lanjut lagi ngobrolnya di episode kali ini. Nah, kalau kemarin, kalau sebelumnya kita sudah ngobrolin soal 3 hal ya, layanan tatap muka. Nah, ada juga layanan non tatap muka. Itu layanan non tatap muka itu yang seperti apa sih, Mbak? Jadi kalau untuk layanan non tatap muka, Mbak Puput, untuk peserta selain mengakses secara langsung untuk pelayanan di BPJS Kesehatan, ini peserta program JKN juga bisa mengakses layanan itu dari rumah saja. Jadi sudah tidak perlu antri atau tidak perlu harus cuti lalu ke kantor cabang untuk mengakses layanannya. Jadi kita juga bisa mengakses layanan program JKN ini dari rumah, dari HP, misalnya kapan aja begitu sudah sambil tidur bisa ya, sambil ngopi. Benar, gitu karena ya? memang saat ini pun untuk kartu identitas peserta ini sudah tidak ada pencetakan lagi ya. Jadi saat ini pun juga sudah lebih mudah. Ini kita hanya pakai KTP saja sudah bisa berobat ketika mengakses layanan kesehatan. Jadi Sobat JKN jangan khawatir kalau misalnya kartunya yang dulu-dulu tuh hilang gitu rusak ya, atau sudah tidak sesuai. Ini selama datanya itu sudah terakses di database BPJS Kesehatan, ini sudah bisa digunakan. Tapi dengan catatan kepesertaannya aktif ya ini ya. Iya, harus aktif ya. Harus aktif. Sebelum tanggal 10 harus bayar. Ini sudah hafal ini Mbak Puput ya. Kayaknya saya juga ikutan katam ya soal ini ya. Oke Mbak, nah soal pelayanan non tatap muka sendiri nih, ada juga Aman JKN. Baik. Aman JKN kan masih belum banyak yang mengetahui. Ini apa sih sebenarnya? Jadi kalau untuk Aman JKN itu singkatan dari Anjungan Mandiri, dan untuk mengakses layanan Aman JKN ini memang hanya bisa di kantor cabang saja Mbak. Tetapi memang untuk peserta tidak perlu sampai ke loket untuk mengaksesnya. Jadi untuk layanan-layanan yang bisa diakses dari Aman JKN ini adalah layanan cek status kepesertaan, cek status tagihan, lalu misalnya ingin mencari untuk lokasi fasilitas kesehatan, kalau akan berubah fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, ini juga bisa dari layanan Aman JKN, atau misalnya untuk perubahan data fasilitas kesehatan atau kelas. Untuk peserta yang mandiri ini juga bisa dari layanan Aman JKN. Jadi tidak perlu lama-lama antri sampai loket. Begitu Mbak Puput. Jadi sebenarnya Aman JKN ini juga sangat jauh berbeda pelayanannya dengan aplikasi mobil JKN. Benar, ya, jadi ini bisa langsung diakses oleh peserta sendiri. Nah, kalau untuk mobil JKN sendiri nih Mbak, apakah juga bisa di-download oleh semua handphone? Bisa Mbak Puput, jadi baik itu Android ataupun iOS ya Mbak ya, ini bisa semua untuk mengakses layanan mobile JKN. Asalkan, nah di sini nih nanti yang mungkin peserta ini agak bingung kok sudah download tapi tidak bisa mendaftar. Nah ini dipastikan dulu untuk nomor HP yang ada yang dimiliki oleh peserta, karena kan untuk nomor HP itu saat ini sering bergantinya ya. Jadi kalau sudah habis masa berlakunya atau pulsa sudah habis langsung ganti lagi. Nah ini dipastikan untuk nomor HP-nya itu sama dengan yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Kalau misalnya ganti gimana tuh Mbak? Kalau untuk mengganti juga bisa dari rumah Mbak Puput. Jadi cukup punya WhatsApp saja. Nanti ini kita akan masuk ke kanal selanjutnya. Ada banyak kanal ini. Ada banyak kanal nih, jadi kita bingung ya mau pilih mana. Harus pikir-pikir dulu nih, sesuaikan kebutuhan. Kalau lagi repot, pakai aplikasi mobil JKN aja, ya kan? Kalau sudah berhasil masuk ya. Kalau udah berhasil masuk ya. Kalau pengen sambil jalan-jalan, pengen lihat frontliner yang cantik-cantik, ya datangnya ke kantor cabang. Kalau masih pengen jalan-jalan lagi ke MPP, mau pelayanan publik, kita juga
juga ada. Betul. Kalau masih pengen ketemu sama teman-temannya juga, sekalian silaturahmi, Kupdadan bisa ke BPJS keliling. Jadi gimana nih? Iya, Banyak jadi- sekali ya iya, pilihannya banyak sekali. sekali ya. Iya. Oke, sekarang Mbak, untuk aplikasi mobil JKN fiturnya udah ada berapa? Katanya 20, benar nih? Aduh, ada banyak sekali itu Mbak untuk fitur-fiturnya. Jadi memang untuk aplikasi mobil JKN ini ada selalu banyak pengembangan. Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta. Jadi kalau yang terakhir ini pun juga ada yang namanya face recognition. Jadi ada perekaman wajah untuk yang versi terbarunya. Untuk versi terbaru? Ya, tapi mungkin memang masih belum di seluruh HP. Jadi ini masih dalam pengembangan juga ke depannya. Jadi tujuannya selain memudahkan peserta, ini juga memastikan bahwa datanya ini sudah terverifikasi dengan benar. Begitu Mbak Puput. Oke, jadi tidak dipakai untuk orang lain Iya, begitu karena ya? itu nanti akan menjadi istilahnya tindak pidana ya ketika ada penyalahgunaan untuk data atau identitas ketika mengakses layanan kesehatan. Jadi harus benar-benar untuk data yang diakses pada saat berobat ini adalah milik peserta sendiri. Milik peserta Begitu. sendiri. Jadi meskipun mudah itu tetap harus sesuai datanya ya. Iya, mudah harus sesuai. Harus juga. diinget-inget ini. Kalau dari aplikasi mobil JKN sendiri, fitur apa sih sebenarnya yang paling banyak dipakai oleh pengguna sendiri? Kalau untuk pengguna, mungkin kalau Mbak Puput sudah pernah mendengar ada antrian online ya Mbak ya. Iya. Ya, jadi kalau di fasilitas kesehatan, baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun yang di tingkat lanjutan di rumah sakit, ini juga menggunakan antrian online. Tujuannya apa? Supaya dari peserta tidak perlu antri lama-lama. Jadi sudah mengetahui untuk antriannya ini nanti kapan. Jadi tinggal datang dan nanti bisa dilayani di rumah sakit. Lalu untuk yang kedua itu adalah cek status kepesertaan, Mbak Puput. Jadi biasanya peserta itu tidak mengetahui datanya ini aktif atau tidak. Oh, jadi lupa biasa ya? bisa lupa atau mungkin tadi belum membayar juga bisa. Jadi ini untuk pengecekan status kepesertaan atau mungkin bagi anak yang terdaftar sebagai anak pekerja penerima upah. Ini kalau untuk usianya 21 tahun memang harus ada pelaporan lagi untuk memastikan apakah masih aktif kuliah atau pendidikan formal atau tidak. Ini kan harus diaktifkan kembali. Oke, jadi untuk yang kuliah sendiri bisa ditanggung sampai usia berapa? Nanti maksimal di 25 tahun dengan catatan ini masih masuk tunjangan orang tua dan juga nanti masih aktif kuliah. Oke, Begitu. Mbak, kalau misalnya di aplikasi mobil JKN dan itu keluarga adalah dalam satu kakak, tapi kemudian anaknya ini berkuliah di luar kota. Iya. Nah, itu bisa pisah FKTP-nya nggak sih? Bisa sekali Mbak. Jadi memang kalau untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama ini bukan melekat pada alamat KTP-nya ya Mbak ya, tetapi melekat pada domisilinya. Karena kan bisa jadi berpindah-pindah seperti itu. Nanti malah jadi kalau nggak bisa diganti, malah tidak bisa dipakai dong Mbak. Oh iya, betul. Tetapi kalau semisalnya yang bersangkutan ini sedang jalan-jalan, bukan karena tinggal lama, karena kalau kuliah kan lama ya Mbak ya untuk tinggalnya, tetapi kalau sedang jalan-jalan keluar kota, ini peserta itu memiliki hak sebagai memiliki hak kunjungan tamu ini sebanyak 3 kali kunjungan maksimalnya. Oke. Jadi tetap bisa berobat meskipun sedang liburan. Sedang begitu. liburan. Jadi tidak ada alasan untuk rumah sakit menolak karena ini bukan ada di domisili situ ya? Bukan di rumah sakitnya Mbak, ini izin yang di fasilitas kesehatan tingkat Yang tingkat pertama ya? Iya, Oh, kalau yang jadi- fasilitas kesehatan FKRTL atau yang lanjutan ini yang gawat darurat, tetapi yang secara medis ya Mbak ya. Jadi nanti memang yang menentukan kegawat daruratan ini adalah dari pihak rumah sakit. Oke, jadi di Begitu. FKTP kita masih bisa dilayani sebanyak 3 Maksimal kali 3 kali. kunjungan. Iya. Meskipun itu bukan FKTP yang Benar. kita terdaftar ya. Benar, ini kalau sedang istilahnya berkunjung ke luar kota. Tetapi kalau masih di dalam area yang sama, memang izin harus di fasilitas kesehatan terdekatnya. Jadi yang untuk terdaftar. jaga-jaga kalau misalnya mau jalan-jalan, Sobat JKN harus pastikan kartunya aktif ya. Aktif, benar. Nanti bisa cek dari aplikasi mobil JKN. Oke, siap. Nah, itu soal aplikasi mobil JKN udah sering juga kita bahas di BPJS Kesehatan Menyapa.
Nah, sekarang ini ada juga BBJS online. BPJS online. Apa tuh, Mbak? Ya, ini baru lagi. Baru lagi. Ya, jadi karena BBJS ini kayaknya rajin banget berinovasi ya, Mbak ya. Jadi memang kita memberikan banyak kemudahan bagi peserta. Nah, kalau untuk BPJS online ini memang konsepnya kita bekerja sama dengan satuan kerja atau PIC dari badan usaha. Ini nanti untuk melayani peserta yang ada di wilayah tersebut. Jadi nanti memang ada kerjasamanya dulu, Mbak, untuk mengakses BPJS online ini. Dan biasanya kita menggunakan medianya adalah dari Zoom. Jadi kalau untuk petugasnya ini hadirnya secara Zoom, lalu untuk link Zoom-nya ini kita sampaikan kepada istilahnya PIC-nya ya, Mbak ya. Benar. Jadi nanti kita tetap bisa melayani meskipun berbeda tempat begitu, Mbak. Dan kita tetap tatap-tatapan gitu. Tatap-tatapan ya. Iya, saling menatap, Mbak. Saling menatap walaupun melalui Zoom. Melalui Zoom. Ya, oke lah. Tetap ada chemistry. Iya. Mbak Vita, kemudian ada juga BBJS Kesehatan Care Center 165. Benar. Kalau untuk BPJS Kesehatan Care Center 165, ini adalah layanan non tatap muka yang bisa diakses oleh peserta ini melalui telepon, Mbak. Oke. Benar. Jadi kalau tadi mungkin kalau ke kantor cabang hanya dari hari Senin sampai hari Jumat nih, tapi saya mau mengakses layanan pada saat hari libur. Nah, ini bisa telepon ke BPJS Care Center 165. 24 jam. Benar. Jadi nanti bisa diakses kapanpun, Mbak. Tapi kalau pas kesepian malam-malam jangan ya, Mbak. Ya deh. Masih ada lagi loh. Saya belum tanya nih soal Pandawa. Oh ya, Pandawa tadi udah diinfoin di awal ya, Mbak ya. Infoin di awal. Sekarang Iya. harus kita bahas nih. Baik. Kita hutang informasi. Informasi ya, baik. Pandawa gimana? Kalau untuk Pandawa sendiri, ini adalah layanan non tatap muka dari chat WhatsApp. Jadi kalau untuk peserta kan pasti sebagian besar sudah tidak asing ya dengan WhatsApp. Nah, di sini untuk peserta bisa mengakses layanan administrasi, informasi, dan bahkan pengaduan melalui layanan chat WhatsApp Pandawa ini. Dan untuk mengakses link ini itu untuk Pandawa 24 jam, Mbak, bisa diakses oleh peserta. 24 jam. Tetapi memang untuk jam pelayanannya, maksudnya dikerjakannya ini di hari kerja, di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Tapi kalau peserta ingin melakukan pendaftaran, itu bisa 24 jam mengakses chat WhatsApp Pandawa ini. Kalau nomor Pandawa sendiri terintegrasi ya? Hanya Terintegrasi, satu? hanya satu. Benar, jadi hati-hati nanti untuk peserta JKN kalau ada nomor-nomor yang lain, untuk Pandawa ini hanya satu saja. Jangan sampai istilahnya terkena penipuan begitu ya, Mbak. Oke, Ya. nanti kita kasih informasi ya nomornya ya. Oh, baik, Ada baik, di baik. sini. Oke. Baik Sobat JKN dan juga pemirsa Jawa Pos TV, itu dia bincang-bincang saya dengan frontliner cantik dari BPJS Kesehatan Cabang Magelang. Ada Mbak Emerita Rosalinda Davita. Mbak Vita, terima kasih banyak atas informasinya. Ada kesimpulan apa nih yang ingin disampaikan untuk Sobat JKN? Oh, baik. Terkait dengan layanan di BPJS Kesehatan sendiri, saat ini sudah banyak ya untuk layanannya, ada layanan tatap muka dan layanan non tatap muka. Jadi memang kehadiran inovasi ini adalah seluruhnya untuk peserta program JKN dan untuk memberikan layanan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta program JKN. Oke, terima kasih. Itu dia jenis-jenis karena layanan BPJS Kesehatan, ada yang tatap muka dan non tatap muka. Tentunya kita masih punya banyak sekali informasi tentang BPJS Kesehatan yang akan kita bahas di program acara BPJS Kesehatan Menyapa. Untuk itu, saya Puput Puspitasari dan Mbak Vita undur diri. Bye!